Hi everyone, how are you today? Fine? Oke, alhamdulillah. Ya, pada pagi hari ini Pak Arga akan sedikit memberikan materi pembelajaran atau bisa juga video pembelajaran terkait materi Procedure Text. Pastinya kamu tidak asing, terutama bagi yang kelas 12. Jadi bagi kamu yang masih bingung tentang materi ini, bisa simak video Pak Arga berikut ini. Yaitu yang pertama terkait dari definisi, kemudian tujuan teks tersebut, kemudian ada bagian-bagian, sampai juga pada language features atau ciri-ciri kebahasaan, dan terakhir adalah contohnya itu yang seperti apa kira-kira. Nah, silakan simak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Okay, today I will give you a material about procedure text. Pada hari ini Pak Arga akan menjelaskan sedikit tentang materi procedure text. Ini ya, kelihatan? Iya. Ya. So, apa yang dimaksud dengan procedure text? Bisa dibaca di sini, merupakan sebuah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau cara-cara tentang membuat sesuatu atau mengoperasikan sesuatu barang. Misalkan, bagaimana cara kita membuat jus jeruk, bagaimana cara kita mengoperasikan komputer, bagaimana cara kita memasak ayam goreng, dan sebagainya. Itu merupakan pengertian dari teks prosedur atau procedure text yang merupakan materi bahasa Inggris yang kita pelajari. Nah, berikutnya ini ada contohnya. Di sini bisa dibaca yang tadi Pak Arga jelaskan, yaitu bagaimana cara membuatnya, contohnya yang kita tadi sudah dengarkan bersama. Oke, sudah dibaca? Ya. Berikutnya, setelah ada pengertian, kita masuk kepada purpose. Apa itu purpose? Purpose adalah tujuan. So, tujuan dari procedure text bisa dibaca bahasa Inggrisnya di sini. Ya, to show how something is done through sequence of steps. Artinya adalah untuk menunjukkan langkah-langkah tentang membuat sesuatu, ya. Makanya di sini teks prosedur ini adalah berisi langkah-langkahnya. Pertama apa, kedua apa, bahan-bahannya bagaimana, dan sebagainya. Oke. Kemudian biar kita lebih jelas lagi, di sini juga ada the generic of structure atau bagian-bagian dari teks prosedur itu. Yang pertama di sini ada yang namanya goal. Goal itu adalah tujuan atau judul. Misalkan ada tertulis how to make an orange juice. Bagaimana cara membuat jus jeruk. Itu namanya adalah goal atau tujuan. Dan yang kedua, setelah kita mendapatkan judulnya, langkah yang kedua adalah bahan-bahan dan alat-alat. Yang di sini dalam bahasa Inggris itu dinamakan materials. Ya, itu termasuk dalam bahan-bahan dan alat-alat. Dan yang ketiga, setelah kita itu mengetahui semua alat dan bahan-bahannya, yang terakhir adalah steps atau langkah-langkah yang kita lakukan agar kita itu bisa menyelesaikan text procedure ini. Oke, bisa dilihat di sini. Sudah? Ya, bisa dicatat. Kalau mau dicatat boleh. Kalau enggak apa-apa. Yang penting sering-sering tonton videonya Pak Arga, gitu ya. Oke. Sudah ya? Oke, berikutnya. Setelah kita masuk kepada apa tadi yang namanya bagian-bagiannya, berikutnya adalah kita masuk kepada ciri-cirinya. Apa sih ciri-cirinya teks prosedur itu? Ciri-cirinya adalah yang pertama, teks prosedur ini menggunakan kata atau kalimat perintah atau yang dalam bahasa Inggris namanya imperatif. Contohnya apa? Potonglah,
cut, kan begitu. Ada yang aduklah, stir. Ada yang masaklah, cook. Ada yang panaskanlah, boil. Ada yang apa lagi ya? Tuangkanlah, pour, dan sebagainya. Ini adalah namanya imperatif menggunakan kalimat perintah, ya. Kemudian berikutnya selain menggunakan perintah, yang kedua adalah menggunakan action verb atau kata kerja operasional. Maksudnya apa? Maksudnya kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan. Ya kayak tadi itu, ada cut, jadi kita itu disuruh motong, kan begitu. Ada yang namanya apa tadi, tambahkan, add some sugar into the pan, misal begitu. Artinya apa? Artinya tambahkanlah gula ke dalam panci, kan begitu. Artinya adalah kita itu disuruh menambahkan gula ke dalam panci yang kita masak tadi itu, ya. Oke, berikutnya setelah itu yang ketiga ada apa, dibaca di sini? Ya, connective of sequence. Artinya apa? Artinya adalah semacam kayak signal atau bahasanya apa ya? Kata penghubung begitu. Antara step yang atas sama bawahnya. Misalkan step pertama apa, step kedua apa, itu bisa digabung dengan menggunakan connective of sequence. Contohnya apa? Setelah itu, after that, kemudian, then, first, pertama kali, second, kedua, third, ketiga, dan sebagainya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, bisa dicatat dulu, boleh? Iya. Oke, setelah itu kita masuk kepada, iya ini, contohnya, kita masuk kepada contohnya. Ini Pak Arga membuat contoh kecil, contoh pendek saja. Untuk teks prosedur ini bisa dibaca di sini. How to make hot tea. Apa artinya? Ayo. Iya, betul sekali. Bagaimana cara membuat teh panas? Yang pertama, apa kita butuhkan? Yang pertama kita butuh tea bag. Apa itu tea bag? Teh itu loh yang apa namanya? Boleh kamu teh berupa bubuk atau yang teh berupa teh celup. Boleh. Ini namanya tea bag. Kemudian yang kedua kita butuh, kalau sudah ada teh butuh apa? Butuh air. Ya, kita butuh air yang secukupnya. Hot water atau enough water is okay. Kita butuh air panas yang secukupnya. Kemudian setelah kita butuh air panas, kita butuh yang namanya gula. Kan pasti gula butuhkan ya untuk membuat teh panas kan. Ya mungkin selera ya, kalau gula itu bisa ditambah yang banyak atau sedikit sesuai selera masing-masing. Kalau Pak Arga sukanya yang agak-agak manis, agak-agak nggak manis gitu. Jadi sedangkan aja lah, yang sedang-sedang saja. Nah, apa bahasa Inggrisnya gula? Iya, betul sekali, sugar. Kemudian setelah kita ada apa tadi? Tea bag, water, and sugar. The last one is we need a glass and a spoon. Kita butuh gelas dan sendoknya sebagai tempat untuk menaruh air tehnya tadi. Setelah kita mengetahui bahan-bahan tadi dan alat-alatnya, maka berikutnya adalah kita masuk pada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah kita siapkan gelasnya, kemudian we pour the hot water into the glass. Pertama kita tuangkan airnya ke dalam gelas. Ya, sudah dituangkan? Oh sudah, oke. Yang kedua, setelah kita sudah dituangkan airnya itu, ya kita tambahkan the tea bag. Please add the tea bag and sugar into the glass. Tambahkan tehnya dulu, diaduk-aduk-aduk biar apa ini kemerah-merahan. Setelah itu tambahkan gula secukupnya. Yang terakhir, the last one, please stir the water and the sugar and the tea. Yang ketiga adalah kita aduk ini dengan baik, dengan rata, sehingga teh, air dan gula tersebut bisa tercampur dengan baik dan siap dinikmati. Nah, kira-kira itu adik-adik di rumah bisa mencari contoh-contoh lain yang berkaitan dengan apa tadi? Procedure text.
how to attach a picture on the stream column in Google Classroom platform. An example of procedure text. Make sure that you have installed Google Classroom application in your Android before going to the steps. After that, first, open your Google Classroom account and choose English class. Yeah. The second, enter to the stream or forum column and click the cursor in the box provided. After that, click the attachment symbol on the right top. Here is the attachment symbol or icon. Okay, good. Next. Third, choose the icon of ambil photo or capture a picture. It will allow you to take a picture of the data you want as the attachment file. You can see to the screen, here is ambil photo, or in English we call this capture a picture. Next, fourth, after capturing the needed data, please click Save icon on the left bottom to save the picture. So, after you taking a picture atau ambil foto, please click this icon. It means you save the picture. And the fifth, after the picture saved, type a caption for the picture in the box provided here. You can write something as the caption of your picture. And then sixth, you might type your group members to show that the picture contains the result of your group discussion, etc. Then, after typing the caption, click the triangle icon on the right top to publish. Here is the triangle icon. Yeah, it means you publish the attachment and the caption. Yeah, the caption will be like this. Kelompok 1, Rina, Amin, and so on. Or you can type something you need. Okay, good. Next, the 7. The appearance of your Android screen should be like this. It means that you have finished attaching a picture on the stream or forum column in Google Classroom. Okay, so it means that it is done. Next, yeah, the 8. To make sure your attachment file, please click the caption you have made before so that the attachment file will appear. Yeah, it is just to check the attachment that you made before to make sure that your attachment file is provided in the column. Okay, good. Yeah, I think that's all. Thank you. Nah, bagaimana videonya? Apakah sekarang sudah paham tentang materi procedure text? Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan nantikan video pada selanjutnya ya. Bye bye.